Menurut keterangan pelapor selaku korban menjelaskan pada waktu kejadian korban mendapatkan informasi bahwa terlapor telah menggunakan akun salah satu media sosial dengan inisial I. Kalau nanti ya, kalau untuk jadwal gelar perkaranya, yang pasti akan dilakukan segera mungkin. Ya. Pak, boleh dijelasin apa dugaan penipuan yang dilaporkan ini itu apa dalam hal apa penipuan? Kan kalau misalnya perzinahan udah jelas tuh dia yang diduga berzina sama si IR. Kalau dugaan penipuan yang dilaporkan Inara itu apa bentuk penipuan yang dilakukan IR-nya? Ya, pada saat doorstop yang pertama kan kami sudah menyampaikan bahwa pelapor itu menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 pelapor di pernikahan dengan terlapor, ya. Setelah beberapa waktu terlapor mengajak pelapor untuk menikah dengan pelapor, ya, pergi untuk melihat status pernikahan mereka dalam KTP tersebut, ya. KTP status terlapor belum kawin, tidak ada belum nikah. Mohon maaf, kalau untuk di KTP itu belum kawin. Dan terlapor juga menunjukkan surat pernyataan status single tertanggal 29 Juli 2025. Jadi dari kejadian tersebut, ya, korban merasa dirugikan dan melaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya seperti yang kami sampaikan pada doorstop terdahulu sebelumnya. Kalau untuk laporan WM sendiri kan udah ada dikumpulkan barang bukti ya Pak, berupa video ya Pak. Mungkin video itu diambil dari satu tempat aja atau dari berbagai tempat? Kalau untuk masalah teknis penyelidikan kami tidak bisa secara gamblang kami jelaskan di sini karena itu kan termasuk hal yang tidak bisa kami sampaikan ke forum, ya. Yang pasti untuk barang bukti yang diserahkan oleh pelapor pada saat itu yang pernah kami sampaikan, ya, 1 lembar fotokopi kutipan akte pernikahan, perkawinan, mohon maaf, kemudian 1 buah flash disk dengan merek V, inisial V, berwarna merah, kapasitas 4 GB, yang berisikan 7 video, rekaman CCTV, kemudian 1 lembar fotokopi KK nomor XXX dengan kepala keluarga inisial IF, 1 bundle fotokopi direct message Instagram dengan inisial WM dan IR, kemudian 1 lembar fotokopi direct message Instagram inisial WM dan username Gunzo_Mustako, ya, dan terakhir 1 lembar pernyataan dari KUA Hamparan Perak yang menyatakan pernikahan antara Izanul, saudara IF dan WM tercatat, ya, antara inisial IF dan WM tercatat. Oke. Kasus teror DJ Doni Pak, yang teror Molotov sama. Nah, untuk mohon izin rekan-rekan untuk yang teror DJ Doni, nanti Pak Kabid langsung akan menyampaikan untuk perkembangan penanganan perkaranya. Ya, itu. Kemudian ada yang menanyakan pada kami rekan-rekan untuk illegal akses dengan pelapor S, saudari S, dengan terlapor inisial RF alias SS, seorang perempuan pemilik akun, salah satu akun, saya sebut akunnya @selasaukia_official, ya. Kronologi perkara, menurut keterangan pelapor selaku korban menjelaskan pada waktu kejadian korban mendapatkan informasi bahwa terlapor dengan menggunakan akun
salah satu media sosial dengan inisial I dengan akun @sela_saukia_official telah mengupload tangkapan layar salah satu percakapan di media sosial inisial WA antara korban dan terlapor, di mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Saya ulangi, percakapan WA antara korban dan terlapor yang mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Ya, kami ulangi. Menurut keterangan pelapor selaku korban menjelaskan pada waktu kejadian korban mendapatkan informasi bahwa terlapor telah menggunakan akun salah satu media sosial dengan inisial I dengan nama akun @sela_saukia_official telah mengupload tangkapan layar WA antara korban dan terlapor yang mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Oleh sebab itu, korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda SPKT Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Ya. Untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan penyelidik, ya, kami dapat sampaikan saat ini, ulangi kawan-kawan penyidik, saat ini perkara tersebut sudah dalam tingkat penyidikan karena telah dilakukan gelar perkara naik sidik tertanggal 23 Oktober 2025. Dan saat ini sedang melengkapi administrasi penyidikan, kemudian sudah mengirimkan SPDP, ya, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan inisial saudari S pada hari Kamis tanggal 20 November 2025, telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari inisial EH pada hari Kamis tanggal 20 November 2025, kemudian telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari SHN pada hari Kamis tanggal 27 November 2025, dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari pelapor saudari S dan telah melakukan penyitaan barang bukti dari saudari EH. Jadi rencana tindak lanjut yang mana ke depan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudari SS garing RF, ya, melakukan penetapan mengajukan izin penetapan sita untuk akun media sosial dengan inisial I tersebut, kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli ITE dan saksi ahli PDP. Ini perlindungan data pribadi. PDP ini perlindungan data pribadi. Itu yang bisa kami sampaikan untuk perkara yang rekan-rekan dari rekan media tanyakan. Saya kira itu. Ya. Terkait Richard Lee yang sudah ditetapkan jadi tersangka atas laporan Ya. S, Pak. Gimana? Richard Lee yang ditetapkan sebagai tersangka atas laporan S. Laporan Samira. Ada. Untuk yang itu yang tanyakan itu perkara yang berbeda. Itu perkara yang barusan rekan-rekan tanyakan itu perkara LPB nomor 737 LPB 7317 12 Romawi 2024 SPKT Polda Metro Jaya yang dilaporkan pada tanggal 2 Desember 2024. Ya, dengan pelapor inisial HH sebagai kuasa hukum, di mana korbannya adalah saudari S. Ya, saudari S, seorang perempuan yang melaporkan pada saat itu terlapor adalah saudara RL. Kami sampaikan perkara tersebut sudah dalam proses penyidikan. Ya, kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan.
dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Jadi panggilan kedua nanti akan dilayangkan pada tanggal 7 Januari 2026. Itu yang bisa kami sampaikan untuk perkara tersebut. Itu tanggal 7 udah dilayangkan, baru dilayangkan surat atau RL-nya udah harus datang, Pak? Kalau yang kami dapatkan keterangan dari penyidik, ini dia minta reschedule, ya. Dia minta reschedule apabila nanti pada tanggal 7 Januari tidak ada informasi atau tidak ada pemberitahuan bagaimana hadir atau tentang hadir atau tidak yang pada penyidik, maka akan dilayangkan panggilan kedua setelah tanggal 7 Januari. Udah, Pak. Udah? Itu ya rekan-rekannya yang bisa kami sampaikan. Demikian untuk doorstop siang ini. Terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Pak. Kalau baca saya keluar biar belum kelar. Nanti bukan ada Kalau saya dulu mau